Mengenal pasukan khusus Ahmad, pengganti tentara bayaran Wagner untuk perang di Ukraina. Сегодня с уверенностью можем сказать, что Мариуполь, город, полностью очищен со стороны Азовстали. Это административное здание Азовстали. Спецоперация по уничтожению и очистке. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pasukan khusus Ahmad asal Chechnya resmi menggantikan peran tentara bayaran Wagner Group untuk perang atas nama Rusia melawan pasukan Ukraina. Dalam sebuah pengumuman disebutkan bahwa pasukan khusus Ahmad telah menaikkan kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Sehari sebelumnya, bos Wagner Group Yevgeny Prigozhin menolak untuk menandatangani kontrak semacam itu. Kesepakatan itu adalah bagian dari undang-undang baru Rusia yang bertujuan mengendalikan tentara swasta atau tentara bayaran yang berperang atas nama Moskow di Ukraina. Pemerintahan Rusia telah mewajibkan semua unit sukarelawan untuk menandatangani kontrak paling lambat 1 Juli, membawa mereka di bawah kendali Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Kremlin mengatakan unit sukarelawan akan menerima manfaat yang sama seperti pasukan reguler jika mereka menyetujui aturan kontrak pertahanan. Saya pikir ini adalah hal yang sangat bagus, kata Komandan Pasukan Khusus Ahmad Abdi Aludinov setelah menerima tawaran tersebut. Apa itu pasukan khusus Ahmad? Pasukan khusus Ahmad dikenal sebagai Kadyrovites. Nama pasukan ini diambil dari Ahmad Kadyrov, mantan kepala Chechnya. Pemimpin Chechnya saat ini adalah putra Ahmad Kadyrov, Ramzan Kadyrov, yang dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Chechnya dulunya adalah wilayah yang berperang dengan Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet. Sekarang Chechnya menjadi wilayah otonomi Rusia. Meski pasukan khusus Ahmad bersumpah setia kepada Kadyrov, mereka secara tidak langsung berada di bawah payung Garda Nasional Rusia. Ahmad Kadyrov, kepala mufti separatis Chechnya saat Perang Chechnya II tahun 1999 telah membelot ke pihak Rusia, di mana kaum Kadyrov kemudian memerangi separatis dan jihadis selama fase gerilya sebagai unit de facto polisi negara setelah dia diangkat menjadi presiden Chechnya pada Juli 2000. Ahmad Kadyrov dibunuh oleh separatis pada tahun 2004. Kendali atas Chechnya kemudian diwarisi oleh putranya Ramzan Kadyrov. Pada tahun 2006, Kadyrovites disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Rusia sebagai resimen bermotor ke-141. Ketika Kadyrov terpilih sebagai presiden Chechnya pada tahun 2007, peran resmi Kadyrovites adalah memberikan perlindungan pribadi untuk Kadyrov. Pada pertengahan 2000-an, jumlah personil Kadyrovites melampaui prajurit federal Rusia menjadi pasukan yang paling ditakuti sipil. Kadyrovites pernah terlibat dalam Perang Saudara Surya pada 2017 atas nama Rusia, sekarang membela pasukan Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Pasukan khusus Ahmad tahun didirikan 1999, Komandan Abdi Aludinov, basis wilayah otonomi Chechnya, Rusia. Sikap loyalitas kepada Ramzan Kadyrov. Jumlah personil 12.000 pada tahun 2002, 1.200 lebih telah dikerahkan ke Ukraina. Struktur fungsional bagian dari Garda Nasional Rusia. Nama panggilan Kadyrovites. Moto, Ahmad itu kuat.
Dahsyat, inilah taktik Putin bikin Ukraina menyerah mirip perang penghancuran Chechnya. Tunduk, itulah kata yang pantas diucapkan pada posisi Ukraina saat ini. Di tengah kebuntuan Zelensky, nampaknya Ukraina sudah lumpuh dan tak bisa apa-apa lagi. Vladimir Putin menggunakan taktik yang mirip menghancurkan Chechnya untuk membuat Ukraina menyerah. Dalam waktu dekat, Rusia akan mengeluarkan senjata The 2S4 Tulip Self-Propelled Mortar atau lebih dikenal dengan nama Sledge Hammer. Senjata Sledge Hammer ini digunakan Rusia untuk melumpuhkan prajurit Chechen yang ingin memisahkan diri dari Moskow. Selain digunakan di Chechnya, senjata Sledgehammer sangat diandalkan pasukan Rusia saat perang Afghanistan dan juga Suriah. Efek ledakan dari senjata Sledgehammer sangat mengerikan. Senjata mortir itu berkemampuan nuklir terbesar di dunia. Sebagai perbandingan, senjata Sledgehammer itu 2 kali lebih besar dari ukuran mortir NATO di 240 mm. Dengan jangkauan 12 mil, Sledgehammer mampu menghancurkan benteng besar, perlengkapan militer ataupun posisi pasukan. Itu dapat menembakkan bom nuklir, meskipun kemungkinan akan terbatas pada mikronuklir yang ditujukan untuk menghancurkan area seukuran stadion sepak bola. Senjata ampuh tersebut telah digunakan dengan efek yang menghancurkan di Afghanistan, Chechnya dan Suriah, lapor Express. Itu juga dapat menembakkan amunisi tanda yang menembus lapis baja, berpemadu laser dan terlarang, serta senjata nuklir taktis.